Kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Insyaallah kita akan membahas tafsir singkat dari surat An-Nisa ayat 100 yang berkaitan dengan peristiwa hijrah. Karena kita juga masih pada suasana bulan Muharram, tentunya masih ada kesempatan kita untuk mendalami beberapa ma'ani atau makna-makna yang menguatkan sisi keimanan kita, khususnya adalah terkait dengan peristiwa hijrah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita membahas tafsirannya, kita bacakan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Siapa yang melaksanakan hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini muraghaman. Muraghaman ini adalah kemuliaan atau menanamkan rasa gentar kepada musuh. Wasa'ah, dan dia juga akan mendapatkan kelapangan, baik kelapangan secara fisik ataupun kelapangan secara mental, fikiran, ataupun kelapangan secara rezeki. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, dan siapa yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya adalah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dia meninggal dunia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah ditetapkan pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hijrah dari Mekah ke Madinah. Makna hijrah secara bahasa adalah berpindah. Hijrah maknanya adalah berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, itu makna hijrah. Jadi kalau sebelum hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW, juga ada hijrah yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya hijrahnya Nabi Ya'qub, Bani Israel, hijrah dari Syam ke Mesir. Pindah, yang sebenarnya tinggal di Syam, kemudian pindah ke Mesir, tinggal di Mesir. Karena Nabi Yusuf alaihissalam mengundang mereka dan meminta mereka untuk tinggal di Mesir. Kemudian juga ada hijrah dilakukan oleh Nabi Musa misalnya. Nabi Musa hijrah pertama sekali pindah dari Mesir ke Madian, ke tempat Nabi Syuaib. Setelah terjadi pertikaian antara Nabi Musa dengan penduduk asli Mesir, kemudian Nabi Musa membunuh lawannya tersebut, kemudian pergi meninggalkan Mesir, pergi ke Madian. Itu juga hijrah. Nah, yang dimaksud dengan hijrah dalam ayat ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi meninggalkan Mekah, tinggal bersama komunitas kaum muslimin di Madinah sebagai tempat yang dinyatakan aman untuk melaksanakan ajaran ataupun syiar-syiar Islam. Itu makna hijrah. Nah, hijrah ini kaum muslimin rahmati Allah SWT terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Jadi setelah 13 tahun Islam turun, baru turun perintah hijrah kepada Nabi SAW. Dan terjadi pada tahun 1 Hijriah. Penanggalan 1 Hijriah tersebut itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Itu menyatakan bahwa
Hijrah adalah momen menghitung tahun kaum muslimin itu ditetapkan pada zaman Umar bin Khattab. Tapi peristiwanya terjadi sebenarnya adalah setelah 13 tahun Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dahulu kaum muslimin rahmat Allah SWT, hijrah tersebut hukumnya wajib. Makanya kita baca ayat sebelumnya, misalnya ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Orang yang diwafatkan oleh malaikat yang mereka zalim kepada diri mereka sendiri, artinya mereka tidak berhijrah, dan kemudian karena tidak berhijrah tersebut dia tidak bisa melaksanakan syiar Islam karena mereka lemah, akhirnya meninggalkan agama mereka. Qalu, alasan mereka apa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami ini tertindas, tidak bisa melaksanakan Islam. Jadi maksud pada ayat ini, ayat 97 ini adalah orang-orang yang munafik. Mereka menyatakan Islam mereka, atau orang-orang yang menyatakan Islam tapi kemudian tidak mau pergi ikut berhijrah. Akhirnya mereka tetap dalam kesesatan mereka. Nah, mereka ini nanti di akhirat ketika sudah wafat ditanya oleh malaikat, akan ditanya oleh malaikat, qalu fima kuntum, dahulu di mana kalian? Kenapa tidak ikut hijrah? Lalu mereka menjawab, malaikat ini ceritanya seolah-olah ketika terjadi di hari kiamat. Qalu, mereka akan beralasan, qalu kunna mustad'afina fil ardh, dahulu kami tertindas. Apa jawaban mereka? Jawaban malaikat, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah negeri Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah, fatuhajiru fiha. Jadi tidak ada alasan karena tertindas, karena ya dilarang untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, kemudian mereka tidak berhijrah. Kata malaikat, nanti negeri Allah luas. Maka orang yang melakukan seperti itu, ya, tidak berhijrah kemudian meninggalkan agama mereka, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang seperti itu tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi perintah hijrah ketika itu adalah wajib. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul lemah dari orang-orang tua. Illal mustad'afina minir rijal wan nisa'i wal wildan. Orang tua, wanita, anak-anak. Yang mereka tidak sanggup untuk melaksanakan perjalanan. Nah, itu boleh. Tidak masalah mereka tidak berhijrah. Bahkan ada di antara orang yang ma'dzur ini, orang yang ada uzur ini, justru tetap melaksanakan hijrah seperti Ummu Salamah. Nah, ini menunjukkan kekuatan iman. Dan sebagian sahabat al-mustad'afat, ada perempuan-perempuan justru banyak yang hijrah. Malah orang yang tidak ada uzur tidak berhijrah. Faulaika asallahu an yu'fu anhum wa kana Allahu 'afwan ghafura. Nah, orang-orang seperti itu, kalau orang itu orang tua, kemudian orang wanita, kemudian anak-anak, itu akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ayat tadi, itu ayat 67, 97 sampai 99 menjelaskan, dari surah An-Nisa menjelaskan tentang kewajiban untuk berhijrah. Nah, pada ayat ini lebih kepada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Maksudnya adalah perintah hijrah tersebut bukan sekedar wajib, tapi juga akan banyak manfaatnya bagi yang berhijrah. Pertama sekali, dia akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan izzah. Ketika musuh-musuh Islam dahulu di Mekah merasa bahwa umat Islam ini sudah tertindas, tidak akan bisa lagi melaksanakan agama mereka, mereka akan berhenti dari menyampaikan risalah dakwah Islam ini. Tapi dengan hijrah ini terbuka kesempatan dan harapan yang besar untuk mengamalkan Islam. Muraqaban katsiran wa sa'ah, sehingga hal tersebut bisa menggentarkan musuh. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita kaji dalam sejarah,
Hal ini sudah dibahas ya, ketika tahun 13 Hijriah itu. Ketika Nabi SAW dan sahabat mau hijrah, itu ada rapat dulu orang Quraisy. Pemuka-pemuka Quraisy itu rapat meminta usulan-usulan apa yang harus dilakukan terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya orang-orang beriman. Ini diceritakan dalam surah Al-Anfal ya. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ya, ketika mereka melakukan makar. Apa usulan mereka? Di antara mereka dalam rapat tersebut mengusulkan liyuthbituka. Udah, Nabi Muhammad dipenjarakan aja. Ketika itu ada iblis, Bapak Ibu. Iblis datang dan ikut dalam rapat tersebut dan dia menjelma menjadi seorang syekh dari Najd. Ketika ada yang mengusulkan, udah Nabi Muhammad ini dipenjarakan saja. Dia mengatakan, kalau dipenjarakan itu bukan solusi. Kenapa? Karena nanti kaumnya, kabilahnya akan menuntut untuk dilepaskan. Kita akan berhadapan dengan Quraisy. Muncul usulan kedua. Usulan yang kedua, udah diusir saja. Diusir dari kampung, dari Mekah, ya, supaya tidak ada lagi orang yang mencaci Tuhan-Tuhan kita. Lalu kata iblis dalam bentuk seorang syekh tadi mengatakan, oh Nabi, itu bukan solusi. Kenapa? Nanti dia di luar itu ya mengajak orang-orang menggalang kekuatan kemudian kembali untuk menyerang Mekah. Nah, datanglah Abu Jahal. Abu Jahal mengusulkan suatu pendapat, katanya, udah begini aja, kita bunuh, tapi yang bunuh jangan satu orang. Karena kalau satu orang yang membunuh, maka mudah bagi Quraisy untuk melawan satu orang dan satu kabilah ini. Caranya adalah masing-masing kabilah mengutus satu orang. Sehingga nanti Quraisy harus berhadapan dengan semua kabilah yang ada. Apa kata iblis? Ini baru solusi. Jadi dikuatkan oleh iblis. Sama pendapat Abu Jahal itu dengan iblis, sama pendapatnya. Nah akhirnya mereka mencari pemuda-pemuda untuk membunuh Nabi SAW. Kemudian itulah cerita ketika hijrah, Nabi SAW ketika dikepung itu meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumahnya yang menggantikan Nabi SAW. Nah yang kita ambil di sini Bapak Ibu, ya sudah ada makar dari Quraisy itu untuk mengusir Nabi SAW, yukhrijuka atau mengusir kamu. Udah ada usulan itu. Walaupun akhirnya ya, yang dipakai adalah usulan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi SAW lepas Bapak Ibu, itu muraghaman, memberikan rasa gentar kepada musuh. Kenapa? Karena makar mereka tadi tidak berhasil. Makar untuk menghentikan dakwah, makar untuk membinasakan kaum muslimin tidak berhasil. Maka dengan hijrah tersebut, Islam akhirnya jadi mulia. Umat Islam menjadi mulia. Selain itu, wasa'ah, di antara hikmah dari hijrah tersebut, selain memberikan rasa gentar terhadap musuh, kemudian juga selain memberikan kemuliaan kepada umat Islam, itu juga banyak kelapangan, memberikan kelapangan, wasa'ah. Karena dengan berhijrah tersebut akan dapat saudara yang baru, teman yang baru, akan dapat tempat pekerja yang baru, akan dapat suasana yang baru, dan semuanya itu tentu kelapangan. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Dan yang lebih penting lagi di sini adalah ketika mendapatkan rasa nyaman dan keamanan untuk melaksanakan ibadah dan syiar Islam. Jadi ketika ada penindasan-penindasan, maka dianjurkan untuk berhijrah. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW berserta para sahabat ini berlaku sampai tahun ke-8 Hijriah. Diwajibkan itu sampai tahun ke-8 Hijriah, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Kata Nabi SAW setelah Fathu Makkah, setelah ditaklukkan kota Makkah, apa kata Nabi SAW? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya tidak ada lagi kewajiban berhijrah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena orang-orang di Mekah itu sudah aman melaksanakan ibadah di situ. Tidak ada lagi penindasan. Ya sudah, kalau sudah aman silakan tinggal di negeri tersebut.
Tadi ada perintah hijrah, kenapa? Karena umat Islam tertindas. Mereka dilarang untuk melaksanakan amal-amal Islam ataupun melaksanakan syiar-syiar Islam. Nah sekarang orang-orang Mekah itu hampir semuanya sudah masuk Islam, tidak perlu lagi hijrah. Maka kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, walakin jihadun wa niyyah, tapi masih tersisa jihad dan niat. Artinya apa? Berjuang, memperjuangkan Islam, kemudian niat untuk berhijrah ketika mengalami kondisi yang sama, itu masih mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga bisa mendapatkan apa Ibu? Pahala dari hijrah tersebut dengan adanya kesiapan untuk melaksanakan amal seperti yang diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ketika ada tuntutan seperti itu, maka kita juga memiliki niat untuk itu. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kita bisa mendapatkan pahala hijrah tersebut dengan amal walaupun bentuknya bukan hijrah. Seperti hadis Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah tersebut adalah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah juga. Ketika kita misalnya berada dalam kondisi maksiat, melaksanakan dosa, meninggalkan dosa tersebut, itu adalah hijrah. Meninggalkan suatu tempat yang membuat kita di situ betah untuk melaksanakan maksiat ataupun dosa, pindah ke tempat yang lain yang lebih kondusif, itu juga hijrah. Nah ini terjadi juga Bapak Ibu. Ada peristiwa yang diceritakan oleh Nabi SAW dari Bani Israel. Dia adalah ahli maksiat, maksiatnya bukan main Bapak Ibu. Dosanya itu adalah membunuh orang. Dan jumlah orang yang dibunuh ini bukan sembarangan Bapak Ibu, 99 orang. Laki-laki ini sudah membunuh 99 orang. Suatu ketika datanglah pikiran dalam diri dia untuk berubah. Datang dia kepada ahli ibadah, abid. Apa katanya? Apakah orang seperti saya ini yang sudah membunuh 99 orang ini ada enggak peluang untuk bertaubat? Ahli ibadah ini menjawab, sudah 99 orang membunuh baru bertaubat. Selama ini kemana aja? Gitulah kira-kira. Kok sekarang? Apa kata orang ini? Oh kalau tidak ada kesempatan untuk bertobat, ya tanggung, ya sudahlah. Saya genapkan 100, dibunuhnya ahli ibadah. Mati ahli ibadah. Genap 100. Tapi hatinya tidak tenang. Maka ditunjukkanlah dia untuk datang kepada seorang alim. Datang dia kepada alim tersebut, ya, seorang ustaz. Lalu dia bertanya, saya sudah membunuh 100 orang. Orang seperti saya ini ada tidak taubatnya? Lalu alim ini menjawab, katanya, apa yang menghalangi kamu untuk bertaubat? Pintu taubat terbuka luas. Maka senanglah orang tersebut. Namun, nah ini yang berkaitan dengan hijrah, ini nasihat dari alim ini. Tapi saya menasihatkan kepada kamu supaya pindah dari tempat kamu sekarang ini ke suatu negeri, di sana kamu nanti akan bisa ya beramal, kemudian hidup dengan meninggalkan dosa-dosa tadi. Hijrah, meninggalkan suatu tempat yang di situ kita mungkin betah dengan kemaksiatan atau nyaman dengan dosa, pindah ke tempat yang kondusif yang mendukung kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar nasihat tersebut, maka laki-laki tadi pergi ya, ke tempat yang disarankan. Namun dalam perjalanan laki-laki ini meninggal, kemudian malaikat berdebat. Ya, ini dia belum sampai ke tempat yang dituju. Ini dicatat sebagai ahli maksiat, ya, tukang bunuh, atau dicatat sebagai orang yang bertaubat. Maka datanglah malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bertanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba ukur mana yang lebih dekat, tempat yang dia tuju atau tempat yang dia tinggalkan. Setelah diukur, rupanya lebih dekat tempat yang dia tuju. Akhirnya dia dimasukkan kepada orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makna seperti ini masih bisa kita amalkan.
Tidak mesti dalam bentuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi SAW, walakin jihadun wa niyyah. Yang penting adalah berjihad ataupun kesungguhan dalam melaksanakan suatu amal soleh. Kita sudah akan mendapatkan pahalanya. Dan dilanjutkan dalam ayat berikut ini, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan siapa yang sudah keluar, ini orang yang berhijrah dahulu, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia meninggal dunia dalam perjalanan, belum sampai ke Madinah, tapi dah keluar dari rumah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tadi bahwa niat itu masih ada. Walakin jihadun wa niyyah. Masih ada peluang untuk mendapatkan pahala untuk berhijrah walaupun tidak sempat melaksanakan amal hijrah tersebut, yaitu dengan niat saja. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain, kaum muslimin, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam yaf'alha kutibat lahu hasanatun wahidah. Siapa yang berniat melaksanakan suatu kebaikan tapi belum diamalkan, maka ditulis baginya satu kebaikan. Wa idza fa'alaha kutibat lahu asyru hasanat, maka dituliskan baginya 10 kebaikan. Ya. Jadi amal niat, amalul qalbi, amalan hati itu tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan amal jawarih. Jadi kita dengan hati kita berniat belum melaksanakan amal, dapat pahalanya. Dan sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang sudah mengamalkan amal soleh karena niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya amalannya tidak diterima atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada istilah dalam hijrah tersebut namanya muhajir umrul qais. Muhajir umul qais gitu ya. Muhajir umul qais. Siapa muhajir umul qais ini? Adalah orang yang berhijrah karena seorang wanita. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Amalan itu kata Nabi tergantung niat. Ya, siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya. Dan siapa yang hijrah karena ingin mendapatkan kemaslahatan dunia, untung dunia, ataupun karena seorang wanita, maka yang akan dia dapatkan hanya itu saja, sebatas dunia saja. Jadi ada orang yang tidak mendapatkan pahala hijrah karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang melaksanakan pahala hijrah walaupun dia belum berhijrah, belum sampai ke Madinah, tapi karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia dapat pahala hijrah. Nah, jadi Bapak Ibu, amalan hati ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena itu sangat menentukan terhadap diterimanya amalan ataupun tidak diterimanya suatu amalan, terhadap berkualitasnya suatu amalan atau tidak berkualitasnya suatu amalan. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penutup ini maksudnya adalah kalau seandainya ada kekurangan dalam suatu amalan ataupun ada orang yang sebelum hijrah tersebut mungkin dia banyak dosanya, bahkan mungkin sampai pada tingkat kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Seperti yang terjadi pada peristiwa Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini ketika mau masuk Islam Bapak Ibu, dan ketika dia mau hijrah ya dari Mekah ke Madinah, ini yang menjadi keraguan dia. Kalau dia masuk Islam, bagaimana dengan dosa-dosanya yang sebelumnya? Untuk memastikan masalah ini, khusus untuk ini, dia datang kepada Nabi SAW, Amr bin Al-As datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Muhammad, saya ini sudah berpikir dan saya sudah menyadari bahwa Islam itu benar, yang engkau ajarkan itu benar, dan saya mau masuk Islam, tapi saya ada satu pikiran ini. Apa itu? Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya masuk Islam, dosa-dosa saya yang dahulu yang mengejar kaum muslimin, memerangi umat Islam itu dihapus enggak?
Kata Nabi SAW, tahu enggak kamu wahai Amr bin As, bahwa Islam itu menghapus semua yang berlalu, dosa yang sebelumnya. Hijrah tersebut menghapus semua yang ada kejahatan sebelum hijrah. Setelah mendengar jawaban Nabi SAW tersebutlah kemudian Amr bin As masuk Islam. Nah, kaum muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini ya kita bisa melaksanakan Islam atau ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita memiliki komitmen untuk berubah, karena pada substansinya ataupun intinya itu adalah perubahan kepada kebaikan. Seperti hadis Nabi tadi yang mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yang sebenarnya itu adalah yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita cari kira-kira apa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita mungkin masih melaksanakannya. Maka kita berkomitmen tinggalkan. Atau mungkin ada kewajiban yang belum kita amalkan, ya kita berkomitmen untuk mengamalkannya pada suatu saat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bersama dan meridhai kita dan menerima amalan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.